maka keluar dosanya dari wajahnya tersebut dari ujung jenggotnya. Dari ujung jenggotnya bersamaan dengan tetesan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada bab wudu. Ya, kita masuk pada bab wudu, bab yang terbaru. Berkata Syekh di sini, kata beliau, wudu adalah menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan salat dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas sebelum ia berwudu. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil sebelum kita melaksanakan salat dan yang lainnya. Wudu ini merupakan salah satu dari faedah wudu ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu apakah mereka berwudu? Ya, mereka berwudu. Tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kekhususan ketika mereka berwudu, ada tanda-tanda bekas wudu mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ghurran muhajjalina min asaril wudu." Nanti di hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, aku bisa mengenali umatku ini dengan bekas-bekas tanda-tanda wudunya. Maka bekas-bekas tanda wudu ini merupakan khususan bagi umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu ini selain dia merupakan perkara menghilangkan hadas kecil, wudu ini memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali fadilahnya. Di antara keutamaan wudu ini adalah pertama, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa misla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang berwudu, maka di antara keutamaannya adalah dosa-dosanya diampuni.
Dosa apa yang diampuni? Ahlul ilm mengatakan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus seseorang itu disertai dengan taubat. Maka di antara keutamaan wudu adalah pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayah min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, maka akan keluar semua dosa-dosanya dari tubuhnya, sebagaimana keluar kotoran tersebut dari bawah kukunya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan di antara keutamaan wudu adalah orang yang menjaga wudu ini tanda orang itu adalah orang yang beriman. Ya. Kata Nabi SAW, wala yuhafid alal wudu illa al-mu'min. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang menjaga wudu itu kecuali orang yang beriman. Ini tanda, ya, orang yang senantiasa menjaga wudunya, selalu berwudu, itu tanda orang beriman. Ya, tanda dia adalah salah satu ciri orang-orang yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara keutamaan yang luar biasa dan juga nanti disebutkan oleh Syekh, bahwasanya berwudu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Kemudian juga di antara keutamaan berwudu ini, wudu ini kata Nabi sallallahu adalah sebahagian daripada keimanan. Kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya bersuci itu adalah sebahagian dari keimanan. Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui tentang keutamaan berwudu, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana tata cara kita berwudu? Para ulama mengatakan bahwasanya ada satu ayat yang paling penting menjelaskan tata cara berwudu dan satu hadis yang sangat penting menjelaskan tata cara berwudu. Adapun ayat yang dimaksud adalah surah Al-Maidah. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis Utsman bin Affan. Dua dalil ini, dalil yang sangat penting menjelaskan tentang tata cara berwudu. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ini ayat yang sangat penting berbicara tentang masalah wudu. Dan pembahasan kita nanti akan dibahas nanti setelahnya, itu semuanya berkutat atau berputar berkaitan dengan ayat dan hadis yang kita bacakan. Semuanya berkaitan dengan ayat dan hadis yang kita bacakan. Nanti kita akan sebutkan permasalahan yang banyak di dalam masalah wudu. Kemudian kata Syekh di sini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Utsman bin Affan, beliau meminta air wudu. Kemudian ia mulai berwudu dengan mencuci kedua tangannya hingga pergelangan 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsar, menyemburkan air dari dalam hidung, kemudian membasuh wajah beliau 3 kali, mencuci tangan hingga siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, mencuci kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Setelah itu Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti cara berwuduku ini. Dan setelah berwudu, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa qama faraqa rak'atain la yuhaddis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia dalam 2 rakaat itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Syekh di sini menukil perkataan Ibnu Syihab, yaitu perkataan Zuhri. Kata Zuhri, para ulama kita mengatakan wudu seperti ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang yang hendak mengerjakan salat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis tadi yang kita bacakan tadi, para ulama mengambil dari ayat dan hadis yang kita bacakan tadi adalah menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang ingin menjelaskan tata cara wudu Nabi, pastilah dia harus kembali kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. Ketika seseorang ingin menjelaskan tata cara wudu Nabi SAW, pastilah dia akan kembali kepada hadis Umran Maula Utsman bin Affan yang disebutkan oleh Syekh tadi. Kenapa? Karena ayat dan hadis ini yang paling penting berbicara tentang wudu Nabi SAW. Karena ini adalah wudu yang paling sempurna. Wudu yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Ibnu Syihab mengatakan, Imam Az-Zuhri mengatakan, sesungguhnya wudu yang dicontohkan oleh Utsman adalah wudu yang paling sempurna karena beliau langsung mencontohkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Syekh di sini, saudariku muslimah, kata beliau, jika engkau hendak berwudu untuk sholat dan yang lainnya, maka perhatikanlah hal berikut ini. Pertama, kata beliau, hadirkan niat di dalam hati, lalu ucapkan bismillah. Nanti kita akan komentari satu persatu. Ya. Kita nanti akan sampai satu persatu permasalahan ini kita akan jelaskan secara detail. Kemudian kata beliau, cucilah tangan sampai pergelangan. Berkumur-kumur sambil istinsyak, menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Kemudian kata beliau, basuhlah wajah dengan sempurna 3 kali. Dan yang keempat kata beliau, cucilah tangan sampai siku 3 kali dan dahulukan tangan kanan. Kemudian yang kelima kata beliau, basuhlah kepala dan 2 telinga 1 kali. Jika engkau menggunakan kerudung jilbab, cukup dengan membasuh kerudung tersebut. Dan yang keenam kata beliau, cucilah kaki sampai mata kaki 3 kali dan dahulukan kaki kanan. Kemudian setelah itu kata beliau, engkau berwudu dan membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulmu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh meringkas tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dan juga yang disebutkan dalam hadis Umran Maula Utsman bin Affan. Di sini beliau meringkas dengan 7 poin. Tentunya poinnya lebih dari 7 ini. Tetapi di sini beliau singkat. Nanti kita akan jelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Tapi di sini beliau hanya mengasih gambaran secara global, gambaran secara umum bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Di sini beliau mengatakan hadirkan niat, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian mencuci tangan 3 kali, ya, kemudian basuh wajah, ya, dengan sempurna. Tentunya di sini ada hal-hal yang belum beliau sebutkan, di antaranya bersiwak, ya. Ini tidak disebutkan tadi sama beliau, tetapi ini beliau ingin menjelaskan secara global, secara global, ya. Kemudian kata beliau di sini syarat syah wudu. Agar wudu seorang itu sah, maka ia harus menghadirkan niat berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Tetapi kata beliau tidak disyaratkan menjaharkan mengucapkan niat ini karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mulai masuk tentang pembahasan syarat syah wudu. Kata beliau,
Di antara syarat sah wudu yang pertama adalah berniat. Seseorang tidak dikatakan sah wudunya kalau dia tidak berniat. Gimana misalnya Ustaz? Ada nggak orang berwudu tidak berniat? Mungkin ada saja. Misal, ada seseorang misalnya dia atau seorang ibu atau seorang ummahat lagi memasak di dapur. Kemudian tangannya kotor. Kemudian mukanya bercelemotan, ya, banyak bekas apa? Bumbu-bumbu dapur, ya. Kotor mukanya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi ingin membersihkan apa? Tubuhnya. Maka dia basuh mukanya, dia basuh tangannya. Ya, dia tujuannya pertama kali ingin apa? Ingin membersihkan. Ketika dia membasuh tangannya, terdengar suara azan. Terdengar suara azan. Allahu Akbar misalnya. Kemudian dia langsung berpikir, tadi aku membasuh muka. Tadi aku juga ini membasuh tangan. Sekalian membasuh apa? Mengusap kepala. Ya sekalian, saya niatkan ini untuk wudu. Boleh tidak? Apakah dianggap orang itu sudah berwudu? Kita katakan tidak. Karena Anda tadi membasuh muka, membasuh kedua tangan tidak niat untuk wudu. Walaupun nanti mengusap kepala, membasuh kedua kaki dia berniat wudu, tapi kita katakan wudu Anda tidak sah. Kenapa? Karena tadi Anda membasuh muka, membasuh kedua tangan tidak berniat untuk berwudu. Maka di antara syarat sah wudu itu harus berniat. Kita harus meniatkan untuk wudu. Taib, Ustaz, saya berniat ya berwudu, tetapi hanya ingin untuk sholat ini. Boleh tidak niat wudu saya ini saya pakai untuk banyak sholat? Contoh, Bapak Ibu, Anda ketika masuk waktu subuh, Anda berwudu untuk sholat subuh. Niat berwudu untuk sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Anda berzikir, baca zikir pagi dan petang. Kemudian datang waktu syuruk, datang waktu duha. Pada saat itu Anda ingin sholat duha. Boleh tidak seseorang memakai wudunya di waktu subuh tadi, yang mana dia tidak batal, dia pakai juga gunakan untuk sholat duha. Padahal niatnya asalnya tadi berwudu untuk sholat subuh. Atau Anda misalnya berwudu di waktu sholat duhur, Anda niatkan wudu itu untuk sholat duhur. Kemudian masuk waktu sholat asar dan wudu Anda tidak batal. Boleh tidak Anda memakai wudu yang sama untuk mengerjakan sholat asar? Padahal tadi niat wudunya untuk sholat duhur. Jawabannya adalah boleh. Tidak mengapa. Seseorang itu berniat, ketika dia berniat berwudu untuk sholat, maka itu mencakup semua sholat. Walaupun di dalam hatinya untuk sholat duhur, maka itu mencakup semua sholat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, maka itu mencakup semuanya. Sehingga ketika Anda berwudu tidak perlu lagi mengkhususkan, ya Allah saya berwudu untuk sholat duhur, sholat asar, semua sholat. Tidak perlu. Cukup seseorang dia berwudu niatnya untuk sholat, sudah cukup. Cukup seseorang ketika berwudu niatnya untuk berwudu, maka itu sudah cukup. Mau dia pakai untuk sholat, mau dia pakai untuk membaca Al-Quran, maka tidak masalah. Yang penting adalah ketika dia berwudu niatnya untuk berwudu. Baik itu dipakai wudu itu untuk sholat, baik dipakai wudu itu untuk membaca Al-Quran, baik itu dia dipakai wudu itu untuk tawaf, maka itu sudah cukup. Yang penting kita berniat untuk berwudu. Ketika membasuh anggota badan, kita niatkan untuk berwudu. Sehingga tidak mengkhususkan niat ketika berwudu. Maksudnya apa? Mengkhususkan wudu ini untuk sholat ini, wudu ini untuk sholat ini, tidak harus. Maka cukup Anda ketika berwudu niatnya untuk berwudu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya wudu itu, ya, niat di dalam wudu itu tidak perlu dijaharkan, tidak perlu dilafazkan. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya, niat itu letaknya di dalam hati.
Maka sebuah kekeliruan seseorang melapaskan niat wudunya. Maka ini kurang tepat. Ya, seseorang melapaskan wudunya, maka niat itu letaknya di dalam hati dan tidak diucapkan. Kemudian kata Syekh di sini, rukun wudu bagi wanita. Rukun wudu maksudnya kata beliau adalah perbuatan yang harus dikerjakan agar wudu itu terlaksana dan dianggap sah oleh syariat. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terlaksana, maka wudunya batal dan tidak dianggap sah. Rukun tersebut adalah kata beliau, pertama, mencuci seluruh wajah. Batas wajah kata beliau dari bagian atas adalah ujung dahi, tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai bagian bawah jenggot atau dagu. Dari samping adalah dari telinga sampai telinga lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah telah menerangkan wajibnya mencuci wajah ini ketika berwudu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh memulai pembahasan tentang masalah rukun-rukun wudu. Kata beliau, rukun wudu yang pertama, ya, rukun ini pertama kata beliau adalah anggota wudu yang wajib dibasuh. Artinya, kalau tidak dibasuh anggota wudu ini, maka tidak sah wudunya. Maka kata beliau, yang pertama adalah anggota wudu yang wajib dibasuh adalah pertama membasuh wajah. Membasuh wajah ini, ya, wajib kita basuh berdasarkan apa? Pertama berdasarkan keumuman ayat. Di dalam surah Al-Maidah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya wajah itu salah satu dari anggota wudu yang wajib kita basuh. Taib. Pertanyaannya, mana batasan wajah? Kapan sesuatu itu dikatakan wajah? Karena kalau Anda lihat ada sebagian orang itu ketika berwudu itu kadang-kadang apa semuanya dibasuh. Ya, saking bingungnya dia basuh wajahnya sampai ke lehernya. Ya. Sebagian orang demikian. Apakah berwudu semacam ini benar? Kadang ada berwudu langsung dari atas, ya, membasuh wajahnya. Maka apakah wudu semacam ini benar atau tidak? Tentu ini keliru. Maka penting ketika seorang berwudu dia mengetahui batasan wajah. Di sini Syekh menjelaskan batasan wajah itu Bapak Ibu dimulai dari tempat ujungnya rambut. Dari tempat mulai biasanya munculnya rambut, tumbuhnya rambut. Maka dimulai dari sini. Ya, biasanya di sinilah mulai tempat tumbuhnya rambut. Maka inilah wajah. Dan dikatakan wajah itu adalah kalau Anda bertemu dengan manusia, itulah yang dilihat. Ketika saya berhadapan dengan orang, maka itulah yang dilihat. Itulah namanya wajah. Ketika dilihat oleh manusia, maka itulah yang namanya wajah. Yang menghadap, yang berpapasan dengan orang, itulah namanya wajah. Sehingga para ulama mengartikan wajah itu adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut, kalau dari atas sampai ke dagu. Dagu ini, apakah semua dagu kena bagian wajah? Maka kita katakan yang bagian wajah itu adalah dagu bagian depan. Ya tentu dagu ini ada yang ke dalam. Ya dagu ini ada bagian ke dalam. Maka bagian ke dalam ini bukan bagian dari wajah. Tetapi yang bagian dari wajah itu adalah bagian yang depan ini. Ketika Anda menghadap, maka Anda akan melihat apa? Dagu Anda. Ya, saya ini ada jenggot jadi nggak nampak, ya. Nggak nampak apa namanya dagunya. Tapi intinya gini, kalau nggak ada jenggotnya, ya, maka dagu itu adalah ketika menghadap orang, kelihatan orang, maka bagian depan dagu ini kelihatan. Karena dagu ini ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian belakang ini dari dagu ini bukan bagian dari wajah. Tapi bagian depan ini adalah wajah. Sehingga ketika kita berpapasan dengan orang, nampak bagian depan dari apa? Dagu ini. Nah, inilah yang wajib dibasuh. Kemudian
Ini dari panjang, dari lebar, dari daun telinga sampai ke daun telinga, ya, atau disebut dengan natiain, ya, dari daun telinga sampai ke daun telinga. Maka inilah batasan wajah yang harus kita basuh. Kalau begitu, leher apakah wajib dibasuh? Tidak. Leher bukan bagian dari wajah. Taib. Di sini ada beberapa permasalahan berkaitan dengan wajah ini. Pertama, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orangnya itu longor? Dari mana dia membasuh? Ya. Jarpian tadi dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Sekarang sidin kada bisi apa? Rambut. Apakah dari kepala sidin itu, ya, dibasuh, ya, sampai, atau seperti apa? Ya. Atau sebagian ummahat mungkin kadang-kadang di sininya apa? Sudah tidak ada rambutnya. Ya. Karena, ya, banyak orang zaman sekarang ini adalah botak, ya, banyak orang itu botak, banyak orang itu longor, ya. Walaupun kata orang, ya, botak itu lebih disukai oleh kaum wanita. Kenapa? Pertanda banyak uangnya. Ya, biasanya orang botak itu banyak uangnya, kata orang. Taib. Dari mana dia mulai membasuh rambutnya? Para ulama mengatakan orang yang botak, orang yang longor, tidak ada rambutnya, maka tetap dia membasuhnya di tempat biasa di mana tumbuh, bukan di atas kepalanya yang botak, tidak, tetapi dari tempat biasanya dia tumbuh. Maka disitulah dia mulai membasuh. Dan kebalikannya, ada sebagian orang itu berambutnya panjang, labat, sampai di wajahnya ini tumbuh rambut. Ya, ada sebagian orang itu rambutnya labat. Ya, kebalikannya, tidak hanya di sini, tapi di sini ada rambut. Pertanyaannya, di mana dia mulai membasuhnya? Apakah dimulai setelah rambutnya? Tidak. Kita katakan basuh di tempat biasanya tumbuh rambut secara umum manusia. Maka disitulah Anda mulai membasuh. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan jenggot? Jenggot ini, ya, tentu wanita tidak berjenggot, tapi ini khusus kaum pria. Tapi perlu kita bahas ini, ya, walaupun kajiannya ummahat, tapi perlu kita jelaskan. Siapa tahu nanti ummahat menjelaskan kepada suaminya yang berjenggot. Jenggot ini apakah wajib dibasuh atau seperti apa? Ya, ataukah jenggot ini diusap? Ya, kita tahu jenggot ini adalah rambut. Dan kita tahu kepala itu diusap, ya, mengusap, ya. Tidak dibasuh tapi diusap. Nah, sekarang jenggot ini rambut. Tetapi apakah dia dibasuh dengan air? Apakah kita usap saja jenggot tersebut? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, jenggot ini pendapat yang paling benar adalah dibasuh. Jenggot ini adalah dibasuh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallam, "Idza ightasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharajat khatayahu wajhahu min atrafi lihyatihi ma'al ma." Kata Nabi SAW, jika seseorang itu membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka keluar dosanya dari wajahnya tersebut dari ujung jenggotnya. Dari ujung jenggotnya bersamaan dengan tetesan air. Di sini Nabi SAW mengatakan dia membasuh wajahnya, ya, maka keluar air itu dari ujung jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa jenggot itu dibasuh. Maka jenggot itu dibasuh, bukan diusap tetapi dibasuh. Kemudian yang kedua, apakah sesuatu yang lebih dari jenggot? Ya, kadang ada orang itu jenggotnya cuma di sini sedikit, menempel di dagunya. Ada panjang seperti saya. Ada sebagian orang mungkin lebih panjang. Tapi yang panjang semacam ini sampai di sini, apakah itu wajib semuanya dibasuh? Apakah itu dibasuh yang cuma bagian di sini-sininya saja? Ya. Maka kata para jumhur, ya, yang wajib dibasuh adalah yang, ya, menempel di dagu. Adapun yang mengikuti jenggot, ya, kalau seandainya dia basuh itu tentu yang lebih baik.
Tapi kalau seandainya dia jalankan air yang ada, ya, sampai ke bawah itu tentu ya disunnahkan, ya, dianjurkan. Kemudian jenggot ini pula Bapak Ibu, kadang ada jenggot itu lebat dia. Kadang jenggot itu tipis. Apakah jenggot yang tipis itu wajib dia basuh permukaannya saja? Apakah wajib dia masukkan sampai ke dalam? Ya. Maka kata para ulama, kalau jenggotnya tipis, ya, maka wajib dia basuh sampai ke kulitnya, sampai ke kulit dagunya. Tapi kalau jenggotnya tebal, lebat, semacam saya misalnya, lebat, maka tidak perlu sampai dia masukkan air ke dalam dagunya. Cukup sampai permukaan ini saja. Ini cara membasuh muka, ya, kalau seandainya di situ ada jenggotnya. Kemudian yang kedua kata beliau, berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung sampai bagian ujung hidung. Kata beliau, keduanya wajib dilakukan karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah yang harus dicuci. Selain itu Nabi SAW senantiasa melakukannya setiap kali beliau berwudu. Nabi SAW kata beliau memerintahkan berkumur-kumur dan istinsyak ini dengan sabdanya, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a summa liyastanthir." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidungnya kemudian menyemburkannya. Kemudian juga hadis Nabi SAW, "Idza tawadda'ta famatmit." Kata Nabi SAW, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, di antara anggota wudu yang wajib dibasuh adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Seharusnya beliau menyebutkan berkumur-kumur dan istinsyak ini lebih utama, lebih nomor satu, baru membasuh wajah itu nomor dua. Seharusnya semacam itu urutannya, ya. Tapi beliau akhirkan ini mungkin sebabnya karena ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi seyogyanya urutannya itu adalah berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, baru membasuh wajah. Pertama Bapak Ibu, berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama hukumnya. Apakah keduanya ini wajib ataukah tidak? Pendapat yang dipilih oleh Syekh di sini, kedua-duanya wajib. Berkumur-kumur dan istinsyak itu kedua-duanya wajib. Artinya, kalau Anda tidak melakukan demikian, maka Anda berdosa. Ya, maka Anda berdosa. Ya. Kemudian, ya, menurut Syekh di sini ini adalah rukun dari wudu. Artinya kalau Anda tidak lakukan demikian, maka Anda tidak sempurna wudu Anda. Pendapat yang kedua tentang masalah ini, dan ini pendapat yang paling rajih, pendapatnya banyak, tapi saya sebutkan pendapat yang rajih saja karena waktu, adalah pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Berkumur-kumur itu hukumnya sunnah ketika berwudu. Adapun memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ini hukumnya wajib. Berkumur-kumur hukumnya sunnah, yaitu yang disebut dengan madmadah. Adapun memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, maka ini hukumnya wajib. Artinya, kalau seandainya Anda tidak melakukan istinsyak, maka wudu Anda tidak sempurna. Kenapa Ustaz? Apa dalilnya? Dalil yang mengatakan wajibnya memasukkan air ke dalam hidung adalah hadis yang dibawakan oleh beliau di sini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Kata Nabi sallam, jika salah seorang kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke hidungnya, kemudian dia menyemburkannya. Maka ini perintah. Asal perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Adapun
Hadis yang berikutnya yang mengatakan berkumur-kumur itu wajib yang dibawakan oleh Syekh, ini hadisnya lemah. Idza tawadda'ta famatmit. Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini hadisnya lemah. Ini hadis Laqit Ibnu Sabirah. Ya, ini hadisnya lemah. Oleh karena itu, hadis yang paling kuat dalam masalah ini adalah hadis yang memerintahkan memasukkan air ke dalam hidung, yaitu istinsyak dan mengeluarkannya. Maka itu yang wajib. Adapun berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Kemudian, Bapak Ibu, dikatakan berkumur-kumur dan istinsyak yang paling bagus adalah mubalaghah, yaitu dengan cara berlebih-lebihan dengan cara istinsyak dan berlebih-lebihan dengan cara berkumur-kumur. Ya, kata Nabi SAW, balik fil istinsyaki. Kata Nabi SAW, betul-betullah kalian di dalam istinsyak. Maka dikatakan mubalaghah di dalam istinsyak adalah caranya Anda memasukkan air ke dalam hidung itu, di hidung Anda ini full berisi air. Jadi Anda masukkan air ke dalam hidung, di dalam hidung Anda ini berisi air, ini full, maka ini yang paling bagus. Tetapi kalau seandainya Anda tidak bisa demikian, maka cukup istinsyak itu di permukaan saja. Anda mengambil air kemudian di permukaan hidung. Ya, Anda melakukan di permukaan hidung, maka itu tidak mengapa. Itu sudah cukup. Tetapi seutama-utama istinsyak adalah Anda memasukkan air ke dalam hidung sampai ke dalam betul. Maka ini seutama-utama istinsyak. Dan kata Nabi, dihindari ketika cuma puasa. Kalau dalam kondisi puasa kita tidak memasukkan air sampai ke dalam betul, tidak. Tetapi hanya di permukaannya. Maka ini sebagus-bagus istinsyak. Ya, jadi ibu, bapak, ikhwan dan akhwat kalau ingin beristinsyak, maka seutama-utamanya adalah betul-betul air itu banyak masuk di dalam hidung kita. Iya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka di permukaan pun itu boleh, tidak ada masalah. Iya. Kemudian itu pula berkumur-kumur. Maka berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur itu apa? Mulutnya penuh air. Mulutnya penuh air. Ketika dia berkumur-kumur sampai hampir ke tenggorokan. Tetapi ketika puasa dia cuma sedikit berisi air di dalam mulutnya ketika dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian rukun yang ketiga kata beliau adalah mencuci dua tangan sampai siku 3 kali. Kata beliau adalah siku adalah tulang yang menonjol pada persendian antara lengan atas dan lengan bawah. Siku wajib dicuci berdasarkan hadis Nabi SAW, dan beliau senantiasa mencuci sikunya ketika berwudu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Taib. Apa dalilnya? Membasuh tangan sampai siku ini bagian dari rukun wudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Maka siku ini wajib dibasuh. Para ulama berselisih. Ketika kita berwudu ini, apakah dibasuh sampai siku kena, ataukah sebelum siku? Karena Allah mengatakan basuhlah sampai ke siku. Apakah maksudnya kita itu membasuh sampai ke siku itu kena basuhan, ataukah maksudnya sebelum ke siku? Terjadi hilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan batasannya adalah sampai sebelum siku. Jadi ketika Anda basuh sampai sebelum siku. Ini ada pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena apa pendapat mereka? Apa dalil mereka? Mereka berdalil dari sisi bahasa. Ketika kita katakan misalnya nahli, ya, pohon kurmaku batasannya dari sini sampai pohon kurma sana. Ya. Kalau ketika saya mengatakan pohon kurma saya batasannya dari pohon kurma ini sampai pohon kurma sana, maka pohon kurma sana itu masuk dalam bagian pohon kurma kita apa tidak? Masuk, ya. Sampai pohon kurma sana. Maka pohon kurma sana itu adalah bagian dari pohon kurma kita.
Seperti kita katakan, tanah saya batasannya dari sini sampai sana. Yang sana itu bagian dari tanah kita, iya. Ya, maka itu bagian dari tanah kita. Maka kata mereka, ya, kata mereka bahwasanya dari sisi bahasa, kata mereka ilal marafiq, ya, dan ilal marafiq itu maksudnya ada belum sampai siku. Belum sampai siku, artinya dibasuh sampai sebelum sampai siku. Para ulama mengatakan tidak. Wudu itu membasuh tangan itu wajib dibasuh, dan ini pendapat jumhur, wajib dibasuh sampai ke siku minimal, sampai ke siku. Apa kata mereka? Pertama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata mereka, dikata kalau dia sejenis itu dia masuk. Karena kata ke itu kalau dia sejenis itu masuk. Seperti saya katakan tadi, pohon kurma saya sampai ke sana, sampai pohon kurma itu, maka pohon kurma itu masuk dari bagian pohon kurma saya. Tapi kalau dia berbeda jenis, ini tidak masuk. Seperti saya katakan, pohon kurma saya dari sini sampai pohon kelapa sana. Pohon kelapa itu masuk dari pohon kurma saya? Tidak. Bagian dari milik saya? Tidak. Karena dia tidak sejenis. Kurma dengan kelapa tidak sejenis dari sisi bahasa. Adapun di dalam ayat itu sejenis. Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku, satu jenis bagian dari anggota tangan. Maka siku ini wajib dibasuh. Sehingga kata para ulama, dibasuh tangan itu sampai ke siku. Taib. Ustadz, mungkin ada yang bertanya, boleh tidak kita membasuh lebih dari siku? Saya basuh misalnya lebih dari siku sampai ke otot misalnya, sampai ke ketiak, mungkin sebagian orang membasuhnya. Boleh tidak saya berwudu sampai ke ketiak atau sampai ke otot? Mana yang benar? Pendapat yang paling benar adalah berwudu itu cukup sampai ke siku. Lebih sedikit tidak mengapa untuk kehati-hatian. Tapi lebih dari itu sampai ke otot dan seterusnya ini tidak disunnahkan. Kenapa? Pertama, Nabi SAW tidak mencontohkan. Beliau berwudu membasuh melebihi daripada siku. Lebih sedikit nggak ada masalah. Tapi membasuh sampai ke otot, sampai ke ketiak, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, adapun maksud dari hadis Abi Hurairah, tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Sesungguhnya panjangnya perhiasan seorang mukmin, ya nanti di hari kiamat kelak, tergantung dengan panjangnya air wudunya, basuhan wudunya. Tidak dipahami di sini untuk kita memanjangkan basuhan wudu di luar dari yang ditentukan. Tidak dipahami dari hadis ini kita memanjangkan basuhan wudu di luar dari batas yang ditentukan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan perhiasan. Sesungguhnya perhiasan seorang mukmin. Dikatakan perhiasan itu karena dia sesuatu yang indah. Maka kalau perhiasan itu berlebihan, ya, dari batas yang ditentukan tentu tidak indah lagi. Ibu-ibu bisa bayangkan Anda, wanita itu kalau dia pakai satu cincin misalnya, emas kemudian ada berliannya, indah. Memakai satu gelang emas kemudian ada berliannya, ditabur berliannya, indah. Tapi coba Anda bayangkan seorang wanita kelima jarinya ini penuh dengan cincin. Kemudian tangannya dari ujung sampai ke otot penuh dengan gelang emas. Kira-kira dilihat nyamanlah. Iya, tentu kita akan seram melihatnya malahan. Tidak menjadi keindahan lagi. Kenapa? Karena dia melebihi suatu batas yang ditentukan. Makanya kata para ulama, disunnahkan kita itu berwudu ketika membasuh tangan itu sampai ke siku atau lebih sedikit saja untuk hati-hati. Tidak sampai kepada otot, tidak sampai kepada ketiak, ya. Maka Nabi SAW mencontohkan kita membasuh sampai ke siku. Kemudian permasalahan yang kedua Bapak Ibu yang berkaitan juga dengan anggota tangan ini, bagaimana kalau seandainya orang tersebut buntung, tidak memiliki tangan? Gimana cara berwudunya? Maka kita katakan kalau seandainya buntungnya itu, ya,
Dia tidak memiliki tangan itu, cuma pergelangan, lengannya saja tidak ada, ya, jari jemarinya, maka tetap dia basuh sampai ke siku. Tapi kalau seandainya lengannya tidak ada, dari siku ini tidak ada, dari siku ini tidak ada, dari otot tangannya, maka apakah dia wajib membasuh? Kita katakan tidak wajib lagi. Tidak perlu Anda basuh. Ketika Anda membasuh wajah, langsung Anda mengusap kepala Anda. Kalau seandainya kedua tangannya terputus, ya, kedua tangannya terputus. Tapi kalau terputusnya dari ujung sini, dari anggota yang wajib dibasuh, harus dia basuh. Tapi kalau terputusnya dari siku sini, sudah tidak ada lagi tangannya, ya, maka tidak ada lagi dia membasuh, namanya kedua tangan. Taib. Bagaimana kalau seandainya tangannya lebihan? Contoh misalnya, sebagian orang itu kadang-kadang jarinya lebihan, 6 jarinya kadang-kadang jempolnya 2, 6. Jempol yang lebihan semacam ini, apakah wajib kita basuh ketika kita berwudu? Jawabannya, para ulama mengatakan disunnahkan saja. Disunnahkan, tidak wajib. Artinya kalau seandainya jempol yang lebihan itu tidak terkena air wudu, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi sunnahnya adalah jempol yang lebihan, jari yang lebihan, itu sunnahnya adalah dibasuh pula. Tapi kalau seandainya tidak terkena, karena dia lebihan, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian permasalahan yang terakhir dalam permasalahan membasuh kedua tangan ini adalah permasalahan membasuh kedua tangan ketika seorang memiliki kuku yang panjang. Memiliki kuku, kemudian di dalam kukunya ini banyak kotoran. Ya, tentu kotoran tersebut kadang-kadang menghalangi air sampai menyentuh kulit. Ya, misalnya ada orang kuku, ya, punya kuku agak panjang, kemudian banyak kotorannya, ya. Maka bagaimana hukum wudunya, sah apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau seandainya ada orang berwudu kemudian memiliki kuku yang panjang, kata para ulama, ya, sebagian mengatakan jika seandainya kotoran itu menghalangi sampainya air, maka tidak sah wudunya. Sebagian ahlul ilm mengatakan sah wudunya, karena itu sesuatu yang dimaafkan. Maka pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah sah wudunya insyaallah, karena itu ada sesuatu yang dimaafkan. Yang menghalangi itu cuma sedikit, ya, karena kotoran kuku itu, ya itu cuma sedikit. Lain kukunya panjang benar, ya, tapi kotoran kuku itu cuma sedikit, dan ini sesuatu yang dimaafkan di dalam syariat Islam. Sehingga kalau seandainya ada orang kukunya panjang, kemudian ada kotorannya di dalamnya, kemudian ketika dia berwudu, ya mungkin, ya, sebahagian itu tidak mengenai kulitnya akibat ada kotoran tersebut, maka insya Allah, ya, ini wudunya tetap sah, ya, tetap sah, tidak mengganggu kesahan wudunya. Kemudian kata Syekh di sini, yang keempat dan kelima adalah membasuh seluruh kepala dan 2 telinga, termasuk bagian dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan usaplah kepala kalian, surah Al-Maidah ayat 6. Kewajiban ini berlaku juga bagi wanita. Akan tetapi jika seorang wanita menggunakan jilbab, maka ia boleh hanya dengan mengusap jilbabnya, sama dengan laki-laki yang mengusap sorban imamahnya ketika berwudu. Untuk menghindari perselisihan pendapat, alangkah lebih baik jika wanita yang berjilbab selain membasuh jilbabnya, juga membasuh sebagian kecil dari rambut bagian depannya beserta kerudungnya. Adapun kewajiban membasuh 2 telinga ketika berwudu didasari oleh hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW membasuh 2 telinganya saat membasuh kepalanya bersamaan. Nabi bersabda, 2 telinga termasuk bagian kepala. Kesahihan hadis ini diperselisihkan, akan tetapi mayoritas ulama salaf mensahihkannya. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan rukun wudu yang keempat dan kelima, yaitu membasuh seluruh kepala dan 2 telinga termasuk bagian dalamnya.
Pertama, Bapak Ibu, membasuh seluruh kepala ini ulama sepakat. Ini adalah bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Pertama, berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Maka ulama sepakat ya bahwasanya mengusap kepala itu adalah bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Tetapi di sini Syekh menyebutkan dua telinga juga termasuk. Pendapat yang paling rajih, dua telinga ini bukan bagian anggota wudu yang wajib dibasuh. Artinya, kalau seandainya ada orang berwudu, kemudian dia tidak membasuh daun telinganya, apakah sah wudunya? Kita katakan sah. Kenapa? Karena membasuh daun telinga ini sunnah. Apa dalilnya Ustaz? Ijma' ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil ijma' bahwasanya membasuh dua daun telinga itu hukumnya sunnah. Ya ini beda. Kalau kita katakan rukun, berarti ya kalau dia tidak membasuh daun telinganya, maka tidak sah wudunya. Tetapi kalau kita katakan dia sunnah, kalau ada orang meninggalkannya, maka tetap sah wudunya. Maka pertama Bapak Ibu, membasuh dua daun telinga ini, wallahu ta'ala alam, itu hukumnya sunnah. Sebagaimana dinukil ijma' oleh Imam An-Nawawi. Kemudian, banyak permasalahan dalam membasuh kepala ini. Pertama, adalah di sini disuruh untuk mengusap kepala. Ya. Mungkin itu dibetulkan ya, tulisannya, itu membasuh seluruh kepala. Membasuh itu berbeda dengan mengusap. Ya, yang betul itu mengusap. Ya, mungkin dibetulkan. Ini mungkin terjemahannya keliru. Yaitu mengusap bukan membasuh. Ya. Karena katanya wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Karena membasuh dan mengusap itu sesuatu yang berbeda. Kalau membasuh itu adalah Anda mengalirkan air yang Anda ambil. Itu membasuh namanya. Adapun mengusap adalah Anda tidak mengalirkan air yang Anda ambil, yaitu sisa air yang ada di tangan Anda. Itu namanya mengusap. Ya. Kemudian di sini disuruh kita mengusap kepala. Ini perhatikan, yang diusap itu kepala, bukan rambut. Jadi sebagian orang itu kalau ketika mengusap itu cuma hanya mengusap di permukaan, tidak menempel tangannya. Harus menempel, karena yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut. Banyak orang itu berwudu cuma hanya mengusap apa? Kepala atasnya. Mengusap apa? Rambut atasnya. Di sini mengusap kepala. Ya ini kepala namanya. Kita sentuh kepala kita. Ya, kita sentuh kepala kita, bukan hanya rambut bagian atas. Ya, ini keliru ya. Banyak orang itu kadang-kadang mengusap cuma apa? Rambut, tidak menyentuh kepala. Namanya mengusap kepala artinya dia tangannya itu menempel di kepalanya. Ya, bukan di rambutnya. Ya, karena perintahnya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Mengusap kepala. Jadi tangan kita itu menempel ya di atas kepala kita. Ini pertama. Kemudian yang kedua, mengusap kepala ini Bapak Ibu diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis sahih. Cara Nabi SAW mengusap kepala beliau. Bahwasanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis sahih, beliau kata para sahabat, fa'akbala biyadaihi wa adbara bihima. Ya. Fabada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kata sahabat, Nabi SAW ketika beliau mengusap kepalanya, Nabi SAW beliau usap dimulai dari permukaan kepalanya. Ya, beliau usap dari mulai permukaan kepalanya. Dan beliau jalankan sampai ke tungkuk tulang belakang. Kemudian beliau kembalikan seperti semula. Maka semacam inilah cara mengusap Nabi SAW. Baik, Ustadz, bagaimana kalau rambutnya panjang sampai ke pantat? Ya, kadang-kadang sebagian wanita rambutnya panjang. Apakah dia harus mengusap sampai ke ujung rambutnya atau tidak? Maka kalau rambutnya panjang, maka cukup dia mengusap ya semampunya, ya kemudian dia kembalikan. Yang penting tungkuk ya kepala belakang ini sudah lewat, ya dia kembalikan maka sudah cukup. Kalau seandainya dia sempurnakan semuanya, maka itu tidak ada masalah.
Taib. Haruskah mengusap ini semua bagian rambut itu kena basah? Tidak harus. Namanya mengusap itu semuanya kena. Tidak mesti semuanya harus kena apa? Basah. Yang penting Anda jalankan walaupun semuanya tidak kena. Tetapi Anda namanya menjalankan tangan Anda di atas kepala Anda. Taib. Bagaimana mengusap ini kalau seandainya kedada rambutnya orang botak misalnya, maka tidak ada masalah. Yang diperintahkan mengusap kepala, maka tetap dia usap kepalanya, dia jalankan sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan. Kemudian berapa kali kita mengusap kepala ini? Para ulama mengatakan mengusap kepala ini cukup 1 kali, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana? Kalau seandainya ada sebagian orang mengulang-ulang mengusap kepalanya lebih dari 3 kali, apakah ini disunnahkan? Jawabannya tidak. Tidak disunnahkan seseorang mengusap kepalanya berkali-kali. Cukup satu kali saja. Taib. Terus bagaimana kalau seandainya seseorang ketika mengusap kepala dia tidak mengusap, Ustaz, tetapi dia membasuh, ambil gayung kemudian disiram. Ya, mau benar pakai tangan sekalian aja ya, biar mantap misalnya. Taib. Boleh tidak? Ya, apakah sah dia berwuduknya dengan cara apa? Mengambil gayung, kebetulan mandi, ya, membasuh muka, membasuh tangan, kebetulan sidin pengoler, langsung aja pakai gayung, ya, disiram rambutnya dengan gayung. Taib. Apakah sah wudu semacam ini? Kita katakan sah. Tetapi kita katakan Anda menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah, wudunya sah. Ya, tetapi orang ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya apa? Cukup diusap, bukan dibasuh. Kemudian, terus bagaimana kalau ada sebagian orang kadang-kadang berwudu itu mengusap kepala cuma hanya bagian depannya saja, di 1, 2, 3, ya, semisal itu. Apakah ini disunnahkan semacam ini? Kita katakan ada pendapat ulama demikian. Ada pendapat ulama demikian. Tetapi pendapat yang rajih yang kita yakini bahwasanya mengusap kepala itu adalah mengusap, ya, dari depan sampai ke belakang, karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Ya, Nabi SAW mencontohkan demikian. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang masalah seorang wanita, bagaimana cara mengusap kepalanya. Kata Syekh di sini, seorang wanita itu ketika dia mengusap kepalanya, kata beliau, boleh dia usap di atas jilbabnya. Ketika wanita pakai jilbab, nggak perlu dia lepas, kata Syekh, boleh dia usap di atas jilbabnya. Apakah pendapat ini benar? Iya. Boleh wanita itu mengusap di atas jilbabnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas terhadap Nabi SAW. Beliau pernah mengusap di atas imamah beliau, di atas sorban beliau. Disebut oleh sahabat, masahan Nabi sallam ala imamatihi. Sesungguhnya Nabi sallam beliau pernah sholat, pernah berwudu, mengusap di atas sorbannya. Maka boleh seorang wanita itu mengusap di atas jilbabnya walaupun dia tidak lepas jilbabnya. Boleh pian berwudu, kemudian pian ambil air, pian basahi tangan pian, kemudian pian usap di atas jilbab pian, boleh. Tidak mengapa. Tidak mesti harus dibuka. Tidak mesti harus dibuka. Ya, maka tidak perlu Anda buka. Cukup Anda usap di atas jilbab Anda. Dan tentunya ini khususnya ketika seseorang berada di tempat-tempat terbuka, ya, yang susah dia untuk menutup auratnya, maka tidak perlu Anda lepas jilbab Anda, cukup Anda usap di atas jilbab Anda. Ya, semacam itu, ya, ketika seorang wanita ketika berwudu di tempat terbuka. Sebagaimana pula Nabi SAW pernah juga mengusap di atas sorbannya. Yang disebut dengan sorban, ya, imamah itu adalah yang berputar. Ini sorban. Kalau Anda lihat orang memakai berputar berbolang, semacam bolang itu namanya sorban. Adapun memakai semacam ini namanya gutrah atau shimag. Nah, kalau orang memakai, ya, sorban semacam ini, ya, maka ini dia tetap harus buka, ya, dia harus buka, tidak boleh dia usap di atasnya. Kenapa? Karena ini mudah sekali dilepas. Berbeda dengan seseorang memakai
sorban bentuknya berbolang, ya berputar semacam ini. Maka ini nggak apa-apa dia usap. Terus bagaimana kalau seandainya ulun pakai peci, seperti saya pakai peci semacam ini, boleh tidak saya usap di atas peci saya? Maka pendapat yang paling benar kata para ulama itu dilepas, karena ini mudah untuk dilepas. Berbeda dengan sorban, maka itu susah untuk dilepas, maka diperbolehkan dia mengusap di atas sorbannya. Adapun pakai peci, pakai shimak yang semacam ini biasanya orang Arab atau gutrah, maka itu hendaknya dia lepas, tidak dia usap di atas gutrahnya atau di atas shimaknya. Kemudian ya, kita ambil satu lagi, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Yang keenam kata beliau, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mencuci kedua kaki ini adalah wajib berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau berkata di dalam satu perjalanan, Rasulullah SAW tertinggal di belakang kami. Ketika itu kami sudah mendekati waktu asar. Karena itu kami berwudu, di akhir wudu kami membasuh kedua kaki. Tiba-tiba Rasulullah SAW berteriak, celakalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna. Beliau mengucapkan 2 kali atau 3 kali. Kewajiban wudu yang telah kita sebutkan di atas terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian selesai buang air atau menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan sapulah muka tangan kalian dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Surah Maidah ayat 6. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kata beliau adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Maka para ulama sepakat anggota wudu yang wajib dibasuh pula adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Maka kaki ini tidak boleh diusap. Kaki ini harus dibasuh. Kecuali Anda pakai terompah. Nanti kita akan bahas masalahnya. Tapi kaki ini harus dibasuh, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini kecuali orang Syiah. Orang Syiah mengatakan, orang Rafidah mengatakan bahwasanya kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Tapi diusap. Maka ini keliru. Bahwasanya kaki itu harus dibasuh. Ya. Dan ini berdasarkan keumuman ayat di dalam surah Al-Maidah yang disebutkan oleh Syekh tadi. Kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kata Allah, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka membasuh kedua mata kaki ini wajib, dan termasuk dosa besar kalau seandainya ada bagian kakinya tidak terkena basuhan. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi min nar. Celaka yang tumit kakinya tidak terkena basuhan. Maka ini celaka. Ya, didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaknya seseorang perhatian ketika dia membasuh kaki, betul-betul kakinya semuanya dibasuh dari ujung kaki sampai mata kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti rukun yang ke-7 dan ke-8 insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum ulun tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ibu-ibu kalau ada yang bertanya, dihidupkan mic-nya. Ada yang online kah? Online aja dibaca. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Telinga apakah juga terkena basuhan saat mencuci wajah? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, telinga itu tidak dibasuh ketika seseorang membasuh wajahnya. Ya, telinga tidak dibasuh ketika seseorang membasuh wajahnya. Telinga itu dibasuh bersamaan dengan kepala. Kenapa? Karena telinga itu bagian dari kepala. Walaupun hadis semacam ini adalah hadis yang lemah, hadis semacam ini adalah hadis yang lemah,
Ya, tetapi para ulama ya hampir sepakat bahwasanya telinga itu adalah bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Oleh karena itu, ketika kita membasuh wajah tidak membasuh daun telinga. Walaupun ada riwayat yang lemah dinisbatkan kepada Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar ketika beliau membasuh wajah beliau membasuh juga bersamaan dengan daun telinga. Tetapi riwayat ini yang lemah. Yang benar adalah Ibnu Umar tidak membasuh daun telinga beliau bersamaan wajah. Oleh karena itu daun telinga ini dibasuh dengan bersamaan dengan kepala. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca ini dulu pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana membasuh tangan yang belelah? Apa tuh? Yang bagian kiri. Ini mungkin pertanyaannya tangannya itu bagian kirinya itu ada mungkin penyakit ya, tidak boleh kena air ya. Ya, yang kena air. Misalnya tangannya kena cacar misalnya ya, tidak boleh kena air ya. Atau tangannya mungkin ada busuk di sebelah kanannya itu ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka ketika tangan Anda itu tidak bisa dibasuh, salah satu tangan Anda misalnya ada luka atau ada apapun tidak bisa dibasuh, maka langsung diganti dengan cara bertayamum kita. Kita bertayamum untuk muka dan dua telapak tangan. Cukup diganti dengan tayamum. Dan ini pendapat yang paling benar insyaallah. Walaupun ada sebagian pendapat para ulama kalau tangannya di sebelahnya atau di salah satu tangan itu tidak bisa kena air pakai perban misalnya, maka sebagian ulama berpendapat diusap di atas pembalutnya, diusap saja. Tetapi pendapat yang paling benar adalah kalau seandainya tidak bisa dikenakan air tangannya itu, maka diganti dengan tayamum. Karena orang ini tidak bisa berwudu dengan sempurna. Ketika orang tidak bisa berwudu dengan sempurna, maka langsung diganti dengan tayamum. Cukup pian mengusap muka pian dan cukup pian mengusap kedua tangan pian. Karena langsung diganti dengan tayamum. Wallahu ta'ala alam. Sama juga seperti luka, ada perban, tidak bisa dibasuh, langsung saja diganti dengan tayamum. Karena dia merupakan dapat uzur di sini. Dia memiliki uzur dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mengenai mengangkat tangan saat berdoa, apakah telapak tangan harus direnggangkan, tidak boleh dirapatkan? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Boleh saja seseorang berdoa ya merapatkan tangannya ketika berdoa, karena sifat berdoa itu macam-macam ya. Sifat berdoa itu macam-macam. Ya, berdoa itu ya Nabi SAW pernah berdoa dengan beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya ketika doa istisqa. Ketika doa minta hujan, Nabi mengangkat setinggi-tingginya. Ya. Kadang Nabi SAW beliau berdoa ya mengangkat sampai di kepala beliau. Kadang Nabi SAW ya beliau berdoa ya tidak setinggi itu. Intinya boleh seseorang itu berdoa mengangkat kedua tangannya semacam ini, boleh pula dia berdoa dengan merapatkan kedua tangannya. Maka insya Allah keduanya dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah saat wudhu di tempat terbuka, apakah mencuci kaki boleh diganti dengan mengusap kaos kaki saja? Jika saat di rumah sudah berwudhu, namun batal ketika akan sholat berikutnya. Jazakallahu khairan. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau sidin sudah berwudhu sebelumnya dan diniatkan ketika memakai kaos kaki tersebut diniatkan untuk mengusap, maka setelah itu kalau dia batal, maka cukup dia usap. Tapi kalau sebelumnya tidak ada niat untuk mengusap, dia berwudu sempurna kemudian memakai kaos kaki, tidak ada niat. Ketika memakai kaos kaki itu untuk mengusap, nanti kalau batal, maka dia harus buka. Dia harus buka. Kalau seandainya di tempat umum nampak auratnya, maka dia berusaha menyuruh orang lain menutupi agar tidak nampak auratnya. Atau dia akhirkan salatnya, ya kalau seandainya itu salat zuhur dengan asar, ya maka dia akhirkan salat zuhur itu ke asar kalau memungkinkan, ya. Kecuali tidak memungkinkan lagi diakhirkan salatnya, maka fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian.
Wallahu taala alam. Baik. Ada ibu-ibu pertanyaan? Baik. Enggak ada. Kalau enggak ada, online habis. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 6 tadi ada dikatakan berwudu apabila menyentuh perempuan. Sedangkan dalil yang menyatakan tidak batal kuat. Apakah hal ini bertentangan, Ustadz? Bisa diulang pertanyaannya? Yang agak kerasin. Di surah Al-Maidah ayat 6 tadi ada dikatakan berwudu apabila menyentuh perempuan. Sedangkan dalil yang menyatakan tidak batal kuat. Apakah hal ini bertentangan, Ustadz? Iya. Pertama, masalah di dalam ayat yang mengatakan aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Maksud menyentuh di sini adalah pendapat yang paling benar bukan menyentuh besenggolan, tidak. Tetapi menyentuh di sini adalah istilah untuk seorang berhubungan intim. Ya, atau jima bahasa kitanya. Itu istilah, maka dikatakan dengan menyentuh wanita, ya. Jadi menyentuh di sini maksudnya bukan menyentuh bersenggolan atau tersentuh, tidak. Tapi pendapat yang paling benar maksud menyentuh di sini adalah maknanya adalah berhubungan intim atau berjima, ya. Itu yang dimaksudkan. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya. Insyaallah pertemuan kali ini kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.